Inggris mengucapkan good morning, jika di Jepang mengucapkan konnichiwa, dan di Korea mengucapkan annyeonghaseyo, maka kita sebagai umat Islam hendaknya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan mengingat kembali tentang Arkanuddin. Nah, apa sih Arkanuddin ini? Arkanuddin adalah rukun-rukun agama atau pondasinya agama. Dan di sini kita akan membahas mengenai 3 pilar utama dalam ajaran agama kita, yaitu iman, Islam, dan ihsan. 3 hal ini ibarat pondasi yang menopang bangunan kehidupan seorang muslim. Dengan iman kita mengenal Allah, dan dengan Islam kita mengatur amal ibadah kita, dan dengan ihsan kita menghiasi amal itu dengan keikhlasan dan kesempurnaan. Pada saat malaikat Jibril bertanya tentang konsep iman, Islam, dan ihsan, Rasulullah SAW menjawab bahwa iman ialah hendaklah engkau mengimankan Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, para utusan Allah, hari kiamat, dan mengimankan takdir baik dan buruknya adalah ketentuan Allah. Islam itu ialah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau dirikan sholat, tunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu untuk menempuh perjalanan ke sana. Sedangkan ihsan yaitu hendaklah engkau beribadah kepada Allah seperti engkau melihatnya. Apabila tidak bisa demikian, maka sunahnya Allah melihat engkau. Hadis riwayat Allah menghadapkan wajah ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah. Hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Jadi itu menggambarkan di dalam iman bahwa iman itu seperti akar. Kamu tidak perlu menunjukkannya kepada siapapun karena dia ada di bawah tanah. Kalau kalian menunjukkan, ini loh akar saya, kita mati. Jadi iman itu nggak usah ditunjuk-tunjukin, nggak perlu dipamer-pamerin. Tapi dari iman yang kuat itu orang bisa lihat ada satu yang kokoh tumbuh di atasnya. Prinsip hidup yang langsung mengarahnya ke langit. Karena dia sibuk mengarahnya ke langit, dia tidak bisa lagi memperhatikan yang lowly. Mohon maaf, sekedar orang-orang yang insecure gara-gara potongan rambutnya salah, atau orang-orang yang beli baju tapi dia nggak punya. Bukan sesuatu yang bersifat earthly tapi lowly, karena fokusnya sudah benar-benar menuju langit. Islam adalah amal lahiriah, yaitu ibadah-ibadah yang kita kerjakan dengan anggota badan, sholat, puasa, zakat, haji, dan amal kebaikan lainnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna dina indallahil Islam, yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 19. Ayat ini menegaskan bahwa amal yang diterima Allah adalah Islam, yaitu kepatuhan dan ketundukan seseorang hamba kepada syariatnya. Namun Islam saja belum cukup, karena Islam hanya tampak di luar. Bisa jadi seseorang rajin sholat tapi hatinya lalai, bisa jadi ia berpuasa tapi lisannya masih menyakiti orang lain. Maka perlu ada pondasi iman dan penyempurnaan berupa ihsan. Ihsan adalah puncak ibadah dan akhlak yang senantiasa menjadi target seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab ihsan menjadikan kita sosok yang mendapatkan kemuliaan darinya. Sebaliknya, seorang hamba tidak mampu mencapai target ini akan kehilangan kesempatan yang sangat mahal untuk menduduki posisi terhormat di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pun sangat menaruh perhatian akan hal ini.
sehingga seluruh ajaran-ajarannya mengarah kepada satu hal, yaitu mencapai ibadah yang sempurna dan akhlak yang mulia. Oleh karenanya, seorang muslim hendaknya tidak memandang ihsan itu hanya sebagai akhlak yang utama saja, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari akidah dan bagian terbesar dari keislamannya. Ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Dari dalil hadis Jibril riwayat Muslim. Nah, cukup sekian penjelasan saya atau ceramah saya tentang iman, Islam, dan ihsan. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata atau dalil-dalil yang kurang lengkap atau penjelasan yang masih kurang, saya mohon maaf. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.